Alhamdulillahilladzi a'adana Ramadan al-Mubarak. Fanas'alullaha subhanahu wa ta'ala al-yumna wal-iman was-salamata wal-islam. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim ar-rasulil amin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'd. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Semoga semua kita yang berada di area Masjid TSM ini, baik di dalam masjid, di pelataran, sampai tadi saya juga melihat ada yang di seberang jalan menyiapkan diri untuk mengaji, semuanya diberikan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya digolongkan pada satu hadis yang disampaikan sanadnya melalui sahabat Abu Darda. Abu Darda ini radhiyallahu ta'ala anhu termasuk sahabat mulia. Beliau juga pedagang. Ada yang menyebutkan termasuk inisiator yang membuka toko di area dekat Masjid Nabawi, yang menginisiasi bagaimana berdagang itu dengan tetap menjaga ketaatan kepada Allah. Waktunya sholat, tutup dulu, selesai sholat, buka lagi. Jadi kalau ada kebiasaan sekarang di area Masjid Suci Nabawi misalnya, atau Masjidil Haram, ada toko-toko, kalau mendekati waktu sholat tutup atau dibiarkan kemudian balik lagi, salah satu sanad periwayatannya itu tersambung ke sahabat Abu Darda. Beliau punya anak perempuan terkenal, cantik, pintar, gesit, rajin ibadah, namanya Darda. Makanya dikenal dengan Abu Darda. Dari riwayat mengatakan demikian. Kemudian ingin dipinang oleh salah seorang pejabat. Taruhlah sekarang levelnya gubernur gitu. Gubernurnya tampan, kaya, dan baik. Pertanyaan saya, kalau ibu punya anak perempuan, dipinang oleh seorang pejabat yang tampan, kaya, dan baik, diterima atau tidak ditolak? Terima ya? Oh iya, kan ada yang belum menikah juga ya. Diterima, baik. Perhatikan pertimbangan ini. Ternyata beliau dengan halus sekali menimbang kemaslahatan pendidikan yang telah diberikan pada anak perempuannya, ditimbang dengan kesibukan yang sedang dijalani oleh pejabat itu di masa itu. Jadi jangan dikiaskan pada kehidupan sekarang ya, tapi nanti diambil situasinya untuk mengambil ibrah dalam kehidupan. Beliau mengatakan begini, anak saya ini saya didik, saya rawat sampai kenal Allah. Saking kenal merasa terhubungnya dengan Allah, dia rutin menunaikan puasa sunnahnya, rutin menunaikan tahajudnya. Saya khawatir ketika harus mendampingi kesibukan Anda, dia akan kehilangan hal-hal yang telah saya didikkan selama ini pada kehidupannya. Jadi kemudian diarahkanlah kepada pilihan-pilihan lain yang mungkin akan lebih bisa mendampingi kesibukannya. Dalam kesibukan itu masih bisa terjaga sesuai dengan level amalnya untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bahasa yang sangat halus, bukan berarti merubah kebiasaan,
tapi ayahnya melihat ada investasi yang dititipkan kepada anaknya berupa ibadah-ibadah tertentu untuk menjadi bekal kebanggaan bagi keluarganya saat dibawa pulang. Dan qadarullah, keadaan itu tidak tepat situasinya dengan jabatan yang diemban pada masa itu. Mungkin ada yang lain yang lebih tepat dengan amal-amal tertentu. Nah, poin yang didapatkan apa? Bukan larangan menikah dengan kalangan tertentu, apakah birokrat, apakah pejabat, apakah diplomat, apakah ustadz, tidak. Yang dimaksudkan, berusahalah setiap orang tua itu mendidik anak dengan baik dan memastikan dia berkeluarga dengan baik, yang kebaikannya bisa menjadi investasi bagi keluarganya saat dibawa pulang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti ada anak-anak yang dibanggakan saat hisab, yang melipat gandakan amalan orang tua, yang dengan itulah kemudian ia menggenggam tangan orang tuanya menuju surga. 13 Ar-Ra'du di ayat 23 sampai 24. Jannatu 'adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Ada ayatnya? Jannatu 'adni yadkhulunaha. Ada sekelompok anak yang dimuliakan oleh Allah cara masuk surganya. Jadi surga itu digambarkan di dalam Al-Quran ada 8 tingkatan, 8 pintu. Nanti pintu ini yang dimaksudkan pintu amal, Bu. Misalnya yang rajin puasa nanti masuknya lewat pintu Ar-Rayyan namanya. Rajin tahajud, babut tahajud. Ketika dibuka pintu itu nanti ada nama-namanya. Misalnya ada surga Darussalam, ada surga Jannatun Na'im, ada surga Aden tamannya, puncaknya ada Firdaus di atasnya. Yang tengah-tengahnya ini yang surga Aden, tamannya indah. Jadi nanti ada yang masuknya lewat langsung tengah, naik ke atas sampai ke puncaknya. Nah, ada anak-anak yang saat di dunianya oleh orang tuanya, ayahnya, ibunya itu dididik untuk menjadi kebanggaan saat pulang ke akhirat, membawa orang tuanya dibanggakan di hadapan Allah. Jadi ada orang tua yang mendidik anak supaya sukses dunianya, ada orang tua yang mendidik anaknya supaya sukses dunia akhiratnya. Nah, ini pernyataan Al-Quran demikian. Jadi tidak ada orang tua mendidik sukses anak untuk akhirat kecuali dunianya pun ikut. Ini bahasa Quran ya, Bu. Jadi kalau ibu mendidik anak untuk dunia saja, dapat dunia. Itu ada di Al-Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-200. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya, bukan. Ikut dulu ya, tenang. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada orang tua, ada manusia pada umumnya yang orientasi hidup di dunianya mengejar dunia saja. Doanya pun untuk dunia. Dagangnya sukses, sekolahnya sukses, bisnisnya sukses, karirnya sukses, sukses. Tapi karena orientasinya untuk dunia saja, dapatnya dunia. Akhirat tidak berlaku. Tapi ada di antara mereka yang punya visi hebat. Ayat 201-nya. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Nah, ini pernyataan yang menarik, Bu. Jadi jangan begini cara melihatnya ya. Pilih mana? Sukses dunia abai akhirat atau sukses akhirat abai dunia? Itu pilihan yang keliru. Pilihannya keliru karena keterangan di Al-Qurannya begini, pilih mana? Sukses dunia tanpa akhirat atau yang kedua, sukses dunia akhirat.
Nah, menariknya untuk sukses dunia akhirat itu, ibu kejar akhiratnya, dunianya pasti ikut. Tidak ada orang mengejar akhirat, ketinggalan dunia, itu tidak ada. Karena ayatnya tidak memisahkan, kalau kita kejar akhirat, dunia pasti ikut. Kalau kejar dunia, akhirat tidak akan ikut. Karena itu Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan begini, posisikan dunia itu seperti bayangan. Ini saya ambil contoh ya, Ibu izin ya, saya berdiri misalnya. Kalau di luar kita berdiri, ada bayangan kan? Nah, coba Ibu selesai pengajian, ada bayangan, kejar tuh bayangan. Ya? Kejar, tangkap. Terkejar tidak? Tertangkap tidak? Gimana cara mudah menangkapnya? Berbalik. Kita berbalik, saat kita berjalan, bayangan yang ikut. Dunia itu digambarkan oleh para ulama seperti bayangan. Semakin dikejar, semakin merasa tidak pernah cukup. Tapi ketika kita berbalik mengejar akhirat, dunianya pasti ikut. Jelas? Nah, dalam pendidikan seperti itu, ada orang tua yang menyiapkan anaknya untuk kebahagiaan akhirat. Ibu kan senang kalau anaknya diumumkan juara matematika nasional, senang semua. Nanti di akhirat, di mahkamah terbesar, malaikat, jin, semua manusia diumumkan, ini anak si fulana. Dalam keadaan ibunya sederhana, ayahnya mencukup-cukupkan makan untuk keluarganya, berhasil mendidik anaknya hafal Quran dengan sempurna. Dan ternyata dia pun menjadi dokter, ada yang jadi insinyur, ada yang mengajar. Itu tidak cukup dibanggakan seperti itu, tapi Allah perintahkan, bawa anak ini untuk menggandeng bapak ibunya yang soleh itu, yang telah menyiapkan anak ini menjadi kebanggaan sampai dia pulang menghadap Allah. Lalu kalau sudah kemudian berpasangan, gandeng pasangannya, gandeng anak-anak ke belakangnya, jadi syafaat untuk semua keluarga besarnya, dan masuknya lewat taman surga. Belum selesai, kata Allah, malaikat semua berbaris di pintu surga, dilewati oleh keluarga ini, jadi parade. Lalu malaikat mengucapkan semua kompak satu kalimat, salamun alaikum bima sabartum. Selamat ya keluarga besar, karena Anda sabar meniti jalan ini sampai berpulang dalam keadaan yang sangat mulia. Jadi terkadang Bu, capek itu mesti ada, karena di situ kita menemukan sabar. Dan dalam sabarlah kita merasakan kedekatan dengan Allah. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Dalam sabar ada perjuangan. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Ibu tidak akan pernah merasakan bagaimana nikmatnya berjuang kalau tidak ada kesabaran. Dan kita tidak pernah bisa merasakan sabar kalau tidak pernah berjuang. Karena itu kalau menyekolahkan anak, sabar. Kalau belajar Quran, sabar. Bangun malam, sabar. Ada waktunya setelah semua sabar itu, datanglah syukur yang tidak pernah ada batasnya. Maka kata malaikat, silahkan nikmati tempat terindah ini yang belum pernah dijamah. Fani'ma uqbaddar. Nah, Abu Darda, kembali ke hadis tadi, mengambil jalan ini, menata keluarganya, anak perempuannya, disiapkan bukan hanya baik untuk dunianya, tapi juga maslahat untuk akhiratnya. Beliau melihat maslahat untuk pejabat tadi, takutnya terganggu dengan kebiasaan anak. Pekerjaan di jabatannya tidak tuntas, kebiasaan ini tidak baik untuknya. Maka apa yang terjadi kemudian? Berjalan dengan itu, dididik anaknya yang tadi mendapatkan bagian jodohnya. Dan salah satu hadis yang diriwayatkan oleh beliau, ini yang akan saya sampaikan. Dari Nabi SAW, Nabi menyampaikan, man salaka tariqa yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapapun yang meniatkan dan menyiapkan, meniatkan dirinya untuk apa? Yaltamisu fihi ilma, untuk belajar, betul-betul belajar. Jadi ada lamasa, ada massa, ada iltamasa. Itu berbeda.
Ini ada tisu. Saya pegang begini. Ini lamasa namanya. Ya. Kemudian saya lihat ada gelas, ada air misalnya di dalamnya. Ini saya buka sedikit ya. Saya tidak sentuh, hanya melihat saja, hausnya terasa hilang. Pernah melihat begitu? Sedang kehausan, tiba-tiba lihat iklan di TV tentang minuman ya. Terus hausnya sedikit hilang. Itu massa namanya. Jelas? Ada sentuhan yang tidak langsung kita sentuh secara fisik, tapi membekas kepada jiwa. Ibu sedang puasa, tiba-tiba dengar azan, Allahu Akbar, setengah hausnya hilang kan? Ya kan? Makanya ada kegembiraan orang puasa ketika tiba puasanya. Kenapa? Dhahabat dhama'u, belum minum pun hausnya hilang. Jelas? Itu massa. Tapi kalau Anda bersungguh-sungguh menyiapkan diri untuk menyentuh sesuatu, untuk belajar sampai ke dalam jiwa, seakan-akan ilmunya itu disentuh, pengetahuannya disentuh, bukan hanya lewat. Ya, itu tambah alif dan ta dari lamasa menjadi iltamasa. Ada orang yang belajarnya berusaha memahami materi itu sehingga seakan-akan materi itu terpegang oleh dirinya, saking pahamnya, tersentuh oleh dirinya. Karena itu ada yang bawa catatan, ada yang berupaya merekam, ada yang fokus untuk bisa mendapati itu. Nah, orang-orang yang belajar seperti ini dan menyiapkan dengan cara yang tidak mudah, berangkat lebih awal, harap-harap saf pertama, ternyata saf pertama di luar pintu masjid misalnya. Yaltamisu fihi ilma, tapi ada tariqah, jalan yang tidak mudah. Itu setiap peluhnya, mau Anda di dalam, mau Anda di luar, setiap keringatnya, perjuangannya, kalau model belajarnya seperti ini, itu Allah perintahkan pada malaikat, catat ringan langkahnya untuk ke majlis ilmu itu, untuk meringankan langkahnya ke surga saat beratnya hisab. Dan itu tidak cukup dengan amin. Karena tidak ada satupun dalam redaksi hadis yang mengatakan kalau jamaahnya amin langsung ringankan ke surga. Itu butuh kita mulai dulu, kita fokus dulu. Nah, ini yang ingin saya sampaikan karena tadi saya melewati beberapa jalur yang saya lihat Masya Allah semangat untuk belajar itu sedemikian kuat. Saya berharap niatkan semua karena Allah, bukan karena pengajiannya, bukan karena tempatnya, bukan karena ustadznya. Perbaiki dulu niatnya sebelum kita mulai supaya ilmunya jadi cahaya. Kalau ilmu jadi cahaya, dibimbing jadi paham. Kalau sudah paham, insya Allah mudah untuk diamalkan. Siap untuk belajar? Baik, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pedoman Ramadan untuk muslimah. Ada 3 yang insya Allah kita bahas di pagi menjelang siang ini. Pertama, keutamaan Ramadan. Yang kedua, kurikulum Ramadan untuk muslimah, untuk perempuan. Nanti laki-laki juga boleh belajar untuk mengetahui ini sehingga diterapkan di keluarganya. Dan yang ketiga, persoalan-persoalan khusus terkait muslimah atau perempuan yang berkaitan dengan Ramadan. Nanti kita lihat, misalnya kalau sedang haid, amalan apa yang dikerjakan selama puasa, ya, dan turunan-turunannya. Sudah? Baik, kalau sudah kita akhiri pertemuan kita. Ya, kita mulai yang pertama. Keutamaan Ramadan. Dalilnya dulu. Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 183 sampai ayat 187. Mohon jangan dipotong secara parsial ya. Saya sering melihat kalau membahas tentang puasa,
itu fokusnya pada ayat 183. Puasa itu satu paket, ayat 183 sampai 187. Baik. Hadisnya kita ambil satu saja dulu ya. Hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 37. Kitabul Iman, kita ambil yang itu dulu sebelum ke Kitabus Shaum. Nomor hadis berapa? 37. Periwayatnya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Baik, kita mulai ke ayat 183 dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pelan-pelan ya. Saya bagi 3 di ayat ini dulu. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini dulu. Wahai seluruh yang telah menyatakan beriman kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Perhatikan rumusnya dengan cepat dan singkat. Kalau ada panggilan yang sifatnya menggunakan bentuk umum, tidak dikhususkan, maka panggilan ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan sepanjang tidak ada kekhususannya. Jelas? Kecuali kalau ada kekhususannya, disebutkan perempuannya, atau panggilannya umum tapi ada penjelasan laki-laki yang utama mengerjakannya. Misal terkait dengan jilbab. Jilbab itu spesifik ke perempuan. Ya, jelas firman-Nya mengatakan, Allah menyampaikan, ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabihinna. Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampaikan pada istri-istrimu, anak perempuanmu dan perempuan-perempuan beriman supaya mulai melengkapi penggunaan jilbabnya, direndahkan. Jadi tahap pertama itu menggunakan kerudung kurang lebih sampai di sini. Jadi ada sebagian yang masih tersingkap dan sebagainya. Ya. Nanti di ayat jilbab saat kita masuk kurikulum pembahasan setelah Ramadan, mungkin kita bisa bahas khusus tentang itu. Ya, tentang asal mulanya yang dari sebelum berjilbab, kemudian berkerudung sampai berjilbab, dan apa hikmah jilbab itu sehingga dihadiahkan oleh Allah khusus untuk muslimah. Itu hadiah loh Bu. Dan itu ada hukum pengikatnya. Jadi saking sayangnya Allah, singkatnya begini secara cepatnya, walaupun kita lompat dulu sedikit. Ada peristiwa muslimah itu diganggu oleh preman-preman pada masa itu di sekitaran Madinah. Ketika malam akan ke toilet diganggu, besoknya dilaporkan pada Nabi. Maka turunlah ayat tentang ini. Allah memberi tanda pada muslimah, kenakan jilbab. Kalau sudah dia kenakan, maka orang Islam yang melihat itu mesti melindunginya. Asa ayyurafna fala yu'dzaina. Letakkan itu sebagai hadiah, identitas hadiah dari Allah. Diketahui dia muslimah, maka berlaku kewajiban bagi setiap muslim yang melihat perempuan berjilbab, lindungi dia. Itu mahal. Ya, itu mahal. Jadi bukan sekedar syariat pakai tidak, itu hadiah yang mengikat pada orang Islam. Makanya kalau ada perempuan bertindak kriminal, mencuri misalnya, sengaja menggunakan jilbab, misal, itu dosanya besar. Karena melakukan tindakan menyimpang dengan menggunakan hadiah kehormatan yang diberikan oleh Allah. Jelas? Nah, itu dikhususkan untuk perempuan. Apa hukumnya muslim yang tidak berjilbab? Hah? Dosa? Tidak. Boleh-boleh saja. Muslim kok. Kalau muslimah baru. Saya kan muslim. Coba lihat pertanyaan saya. Apa hukumnya muslim yang tidak berjilbab? Boleh kan? Boleh. Masa saya berjilbab?
Saya ngajar berjilbab, ibu pulang semua tuh. Nah, ada panggilan dengan ya ayyuhalladzina amanu, tapi prakteknya ditujukan pada laki-laki. Contohnya apa? Jumat. Turun surah Al-Jumu'ah, surah 62, ayat 9. Pembukanya ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Yang mengerjakan siapa? Umumnya laki-laki, ditekankan pada siapa? Laki-laki. Walaupun dalam mazhab Hanafi perempuan boleh ikut, tapi penekanannya pada laki-laki. Perempuan tak Jumatan tak apa-apa, tapi laki-laki tidak Jumatan bermasalah. Jelas? Tidak ada kekhususan bagi laki-laki, tidak ada kekhususan bagi perempuan. Ayatnya bersifat umum panggilannya, maka berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Panggilan puasa bentuknya umum, tidak dikhususkan untuk laki-laki dan perempuan. Artinya apa? Di sini setara kedudukan laki-laki dan perempuan. Ya ayyuhalladzina amanu. Diikatnya pakai kata ini. Saya bawa ke nuansa kajian kita. Hei semua muslimah yang masih merasa punya iman, dimanapun berada. Saya katakan dimanapun berada karena ya punya 3 makna. Disebutkan 361 kali dalam Al-Quran. Nida'ul qarib, nida'ul mutawassit, nida'ul ba'id. Paham? Tidak. Nida'ul qarib memanggil yang dekat. Nida'ul mutawassit memanggil yang menengah. Nida'ul ba'id memanggil yang jauh. Jadi ada orang imannya itu tingkatannya beda-beda. Ada yang imannya kuat sehingga merasa dekat dengan Allah. Sebelum puasa pun sudah rajin tahajud, rajin puasa sunnah, senang baca Al-Quran. Nida'ul mutawassit, ada yang tengah-tengah, ketika azan baru siap-siap sholat. Ada yang merasa jauh dari Allah. Sholat fardu kadang-kadang masih terlambat. Apa bahasa Jepang itu? Belang betong. Kadang kerjakan, kadang-kadang tunda, kadang terlambat, kadang kalau ada kepentingan baru aktif ya. Nah, dahsyatnya Ramadan, perhatikan baik-baik. Oleh Allah itu diabaikan. Sepanjang engkau masih merasa punya iman, aku tidak peduli. Mau imanmu merasa sedang tipis, engkau merasa menengah, atau merasa sedang kuat, itu posisinya disamakan oleh Allah. Sepanjang masih merasa punya iman, selalu berharap kebaikan dengan puasa ini. Aku berikan satu ibadah yang dengan ibadah itu semua level iman semuanya sama, bisa mendapatkan penguatan iman di saat yang sama. Ini ayat yang menunjukkan satu mukjizat Al-Quran, bahwa kalau tiba awal Ramadan, jangankan yang kuat iman, yang jarang ke masjid pun bisa ke masjid, yang gak pernah ngaji bisa pegang mushaf. Kenapa? Karena ayatnya dibuka dengan kalimat ini, ya ayyuhalladzina amanu. Kalau ibu tidak percaya silahkan. Sekarang semangat begini, nanti lihat malam pertama puasa, itu ibu bisa pasang kapling sajadah di masjid. Ini ayatnya. Jelas? Dan Allah pakai ayyuha itu. Ayyuha itu disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya munada untuk menguatkan hukum, haknya tanbih untuk mengingatkan. Allah sampaikan, aku ingatkan ya, aku kuatkan pesan ini, tanamkan pada hatimu yang paling dalam. Sepanjang punya iman, semangat menyambut puasa ini, semangat belajar. Dan Allah berikan anugerah, pembuka Ramadan semua diberikan rasa yang sama. Hanya problemnya begini, apakah anugerah Allah ini dijaga oleh semua muslimah sampai akhir Ramadan? Belum tentu. Karena dalam prakteknya sering terjadi kemajuan. Sabnya maju, tengah Ramadan mulai maju, ya kan? Mau akhir Ramadan maju lagi. Yang penuh di kereta api, di bandara, mudik kan? Nah, oleh karena itu kita butuh bimbingan supaya menjalani Ramadannya nikmat, cara puasanya benar,
dan mendapatkan anugerah yang Allah janjikan. Bagaimana cara puasa seperti itu? Maka muncul bagian kedua, kutiba alaikumusiyam. Nih poinnya. As-siyam, bukan asyab, as-siyam. Ada saum, ada siyam, itu beda. Apa artinya siyam? Puasa. Apa itu puasa? Siyam. Ya. Kalau saum artinya menahan saja. Puasa secara umum. Mau teratur, mau tidak teratur, itu saum. Dan tidak harus menahan lapar dan haus. Misal, hari ini saya tidak mau bicara sama ibu. Itu saya saum. Ibu kenal Siti Maryam? Ya. Ya nggak apa-apa. Kenal di mana, Bu? Sayyidah Maryam melahirkan anak namanya siapa? Isa alaihi salam. Isa diberi mukjizat oleh Allah. Mukjizat pertamanya adalah membela ibunya yang dituduh melakukan perbuatan menyimpang. Ibunya oleh Allah diminta diam, jangan bicara. Nanti biar anaknya yang menjelaskan, mengklarifikasi, sekaligus mengembalikan kehormatan ibunya. Ini tanda kalau ibu sedang difitnah, dijelek-jelekin, jangan banyak klarifikasi. Udah, diam aja. Ya, diam. Kecuali pada hal-hal penting yang harus diberikan informasinya, silahkan jelaskan. Setelah itu selesai. Semakin banyak diklarifikasi, semakin banyak dibuat konten, semakin tidak mudah diselesaikannya. Cukup berikan keterangan sekali, selesai. Atau biarkan pihak lain yang menerangkan bahwa kita tidak bersalah. Itu lebih bagus. Maka turunlah kemudian, lihat di Quran surah 19 di ayat 26. Inni nadhartu lirrahmani sauma. Ya, lihat kalimatnya. Aku sedang bernazar kepada Allah untuk saum. Apa saumnya? Falan ukallimal yauma insiya. Aku enggak bicara hari ini, diam. Jadi kalau ada orang masih makan tidak Sayyidah Maryam? Makan, lihat ayat sebelumnya. Goncangkan pohon kurma itu, nanti turun. Tusaqit alaiki rutaban janiyya. Nanti ketika digoncangkan pohon kurmanya, yang sudah matang itu jatuh, kurma-kurma enak, rutab namanya. Bagi yang sedang mengandung, ya, apalagi kandungan besar menjelang persalinan, kan makan nggak enak kan? Cari yang lembut-lembut. Yang paling enak itu kurma rutab. Kandungan glukosanya tinggi, kemudian juga di dalamnya ada penguat, dan itu lembut. Ketika lembut itu dikunyah, itu melancarkan persalinan juga. Itu di Quran ada ditemukan. Nah, makan boleh, minum boleh, yang tidak boleh jangan bicara hari itu, biarkan Isa yang bicara. Quran menggunakan kata saum. Jadi kalau digunakan kata saum, itu artinya menahan dalam makna yang sifatnya masih umum dari apa saja. Dan itu hanya sekali disebutkan dalam Al-Quran, surah 19 ayat 26. Ya. Jadi kalau ibu hari ini makan, minum, pulang ke rumah, nggak mau ngobrol dulu sama suami misalnya, ya, di mana mah kata, damang mah teh, nah itu teh suantana, ju saum, saum naon, tidak bicara hari ini, eta, nah, contoh, itu saum. Kalau siyam itu puasa yang tersistem. Ada ketentuannya, ada aturannya, kapan mulainya, kapan selesainya, apa yang dikerjakan programnya, bagaimana ketentuannya, apa yang membatalkan puasanya, apa yang boleh dikerjakan, apa yang tak boleh dilakukan. Itu namanya siyam, disebutkan 9 kali di dalam Al-Quran. Dan Ramadan
kalimatnya tidak menggunakan saum tapi menggunakan apa? Siam. Ketika menggunakan kata siam, kaitannya dengan muslimah perempuan, artinya muslimah dalam menunaikan puasa Ramadan ini tidak puasa biasa. Bukan puasa yang semaunya. Bukan sekedar tahan lapar, haus, tidak berhubungan seksual dari fajar sampai dengan maghrib. Itu ada pedomannya, ada aturannya, ada programnya, yang kalau ini dikerjakan dengan baik, apa keutamaan pertama yang Allah berikan? Lihat ujungnya, la'allakum tattaqun. Kalau programnya diikuti dengan benar, kurikulumnya dilakukan dengan baik, maka yang pertama Allah berikan kepada hamba yang benar puasanya, baik laki-laki ataupun perempuan. Dalam konteks pengajian ini kita mengeluarkan kurikulum untuk perempuan. Apa yang Allah berikan? Yang pertama adalah penguatan takwa, supaya takwa kalian lebih kuat. Takwa. Kata ini dan turunannya disebutkan 240 kali dalam Al-Quran. Pelan-pelan ya. Apa manfaatnya kalau kita bisa meningkat takwanya? Contoh, di rumah tangga dulu ya. Bab rumah tangga. Quran surah 65. Di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga, berlaku untuk istri dan suami. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini ayat tentang rumah tangga, suratnya surat At-Tolaq. Masalah tertinggi dalam kehidupan rumah tangga. Siapapun yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah, masalah apapun yang dihadapi di rumah tangganya, termasuk yang tertinggi apapun itu, termasuk persoalan yang hadir di luar rumah tangganya, mempengaruhi rumah tangganya. Kerjanya di kantor, tapi masalahnya bisa dibawa ke rumah. Ya. Yang beli mobil baru tetangga, yang ribut orang rumah. Siapapun yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah, lihat kalimatnya, yaj'al lahu makhraja. Allah berikan solusi, jalan keluar dari setiap persoalan yang dialami. Jadi kalau di rumah sedang ada masalah, sementara harta lebih daripada cukup, kedudukan tinggi, punya jabatan, tapi masalah nggak selesai-selesai, mohon maaf ya Bu ya, coba dicek, mungkin bukan karena uangnya yang kurang, bukan karena tabungannya kurang banyak, bukan karena kendaraannya kurang mewah, mohon maaf, mungkin takwanya yang kurang, egonya masih tinggi, sujudnya yang kurang. Itu poin pertamanya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah kirimkan beragam bentuk rizki. Perhatikan cara menerjemahkannya. Beragam bentuk rizki. Bukan hanya masalah materi, bukan hanya masalah kedudukan, uang, ketenangan, keturunan, kesehatan, itu rizki. Ibu pilih ya, kaya tapi sakit atau miskin tapi sehat. Nggak ada pilihan ketiga. Awas. Kaya tapi sehat. Ya, rizki itu jangan dipisah-pisahkan. Jangan dipisah-pisahkan. Sakinah itu rizki, mawaddah itu rizki, rahmah itu, tahu nggak bedanya? Ya kalau ibu nggak tahu, bagaimana bisa mendapatkannya? Sakinah itu ketenangan yang diperoleh setelah ada masalah. Mawaddah itu cinta yang ditunjukkan dalam bentuk pemberian materi. Ibu di khitbah, kemudian akad, kan ada mahar kan? Nah, mahar itu bukti mawaddah, kasih sayang yang ditunjukkan dalam bentuk pemberian materi. Itu jangan dicukupkan saat akad, ibu boleh teruskan setelah berumah tangga. Misal suami masuk hari lahirnya, ibu berikan makanan kesukaannya, itu mawaddah, cinta tumbuh kembali. Istri cemberut, suami datang, ya kan? Bawa emas 2 kilo misalnya kan, nah itu masalah langsung selesai. Mantap. Itu mawaddah.
Tapi kenapa sakinah didahulukan? Duluan sakinah daripada mawaddah. Kenapa? Karena walaupun harta banyak, tidak ada ketenangan, itu nggak nyaman hidupnya. Harta melimpah, ketenangan kosong, hampa kehidupan. Coba saya kasih lagi pilihan ya. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Teu aya nu katilu, awas. Pilih. Kaya dan tenang. Nah, ketenangan itu bisa dihasilkan dengan meningkatkan takwa. Semakin tinggi takwanya, semakin Allah berikan ketenangannya. Takwa itu sumbernya di sini, Bu, di dalam jiwa. Jadi kalau jiwanya tenang, kesemuanya nyaman. Jiwa yang tenang melahirkan pikiran yang cemerlang. Jiwa yang tenang melahirkan aktivitas yang cemerlang. Jiwa yang tenang melahirkan kebijaksanaan yang cemerlang. Saya bikin status tuh, kan? Di sini. Dalilnya di mana? Quran surah ke-91 ayat 7 sampai 10. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di sini adanya. Nah, jadi semakin takwanya meningkat, semakin tenang hidupnya. Kalau orang tenang, menyikapi masalah itu mudah karena tenang. Itu dasar urutannya tuh, psikologinya demikian. Makanya Allah katakan semakin takwanya bagus, bukan gak punya masalah, Bu ya, mohon maaf nih. Bukan kehilangan masalah, tapi sebelum masalah datang, diringankan dulu oleh Allah, sehingga seakan-akan masalah itu lewat begitu saja. Ustadz juga sama. Tidak ada ustadz yang tidak punya masalah. Kadang masalah jamaah dikasih juga ke ustadz. Nah, ini poin pertama. Nah, nanti apa amalan takwa itu yang membuat kita itu bisa semakin mudah, tenang, rizki gampang. Menuntut ilmu itu kuncinya takwa, Bu. Bukan sekedar ini IQ. Takwa. Takwa itu, dicatat kata-kata ini ya. Kalau takwa bisa ditingkatkan, itu juga akan mendorong kepada kecerdasan intelektual dan bisa naik minimal 3 kali lipat. Kami di sekolah itu mendidik anak-anak dari usia 3 tahun. Selesai TK 5 juz Qurannya, selesai SD 30 juz. Itu begitu anak dididik masuk pesantren di awal, itu berubah semua. Kepada ilmu apapun mudah dilakukan, cepat. Jadi kalau takwanya benar, ilmu juga cepat, Bu. Itu ada di Quran surah kedua, di akhir ayat 282. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah, maka Allah akan tambahkan pengetahuan kepadamu. Takwa bersanding lurus dengan solusi. Takwa bersanding lurus dengan rizki. Takwa bersanding lurus dengan pengetahuan. Sukses, bahagia. Yang punya harta benda siapa? Allah. Yang punya ilmu siapa? Yang punya akses siapa? Ibu dekat dengan seorang pemimpin, bukankah mudah aksesnya? Ibu dekat dengan orang yang punya masjid ini, telepon langsung dapat jadwal. Dengan ibu dekat dengan Allah, apa yang sulit bagi Allah? Quran surah kedua di akhir ayat 189. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kamu ingin bahagia, kamu ingin sukses, maka tingkatkan takwamu kepada Allah. Ini rumusnya. Sukses dan bahagia, success and happiness. Utsman sukses tidak radhiyallahu taala anhu? Sukses. Abdurrahman bin Auf sukses. Umar bin Khattab. Nah, pertanyaannya begini, kapan mereka bisa sukses? Ibu boleh lihat sejarah para sahabat ini sebelum masuk Islam dengan setelah masuk Islam. Bandingkan kesuksesannya, bandingkan kebahagiaannya, dan apa yang mereka kerjakan untuk bisa meraih ini. Utsman itu, Bu, Abdurrahman bin Auf, orang paling sukses dalam dunia bisnis yang tidak pernah kehilangan tahajud setiap malam. Ibu nanti cari buku namanya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran karya Imam Nawawi. Itu disampaikan kebiasaan Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, malamnya tahajud, siangnya baca Quran. Utsman itu meninggalnya sedang puasa sunnah, malamnya telah tahajud, kemudian sedang baca Quran, meninggalnya dalam keadaan demikian. Ini poinnya.
Nah sekarang apa amalan-amalan takwa itu supaya kita mendapatkan ketenangan, pengetahuan, kebaikan? Amalannya banyak Bu. Salat itu bagian dari takwa. Al-Baqarah ayat 2-3. Dzalikal kitabu la raiba fi. Siapa mutakin di situ amalannya? Ayat 3-nya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas. Makanya ibu kalau ada masalah di rumah, bukan bikin status, sholat. Itu yang bikin tenang. Di atas hamparan sajadah, bukan Instagram. Itu semua nabi begitu. Nabi Yakub punya masalah, anak-anaknya 12. Nabi Yusuf sering dijaili oleh anak-anaknya. Masalah anak curhatnya kemana? Di surat berapa? 12. Ayat berapa? 86-88. Apa kalimat Qur'annya? Apa yang Nabi Yakub katakan? Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku tuh kalau sedang ada masalah di rumah, yang membuat ini sakit, atau saking sedihnya sudah nggak bisa berekspresi, tinggal air mata keluar. Kadang punya masalah Bu, udah nggak bisa teriak saking nahannya, tapi air mata keluar saking beratnya masalah. Itu huznun namanya, huznun. Kalau keluhan ingin cerita tapi nggak tahu ke siapa harus cerita, itu bathun namanya. Aku kalau punya masalah di rumah nggak tahu kemana harus cerita dan memendam kesedihan mendalam sampai air mata itu mengalir, aku hanya curhatkan pada Allah. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Salat curhat, masalahnya selesai. Tuh. Jadi bukan nulis Instagram. Oh, nggak nyangka ya suamiku begitu. Itu nyangka. Orang yang menulis nggak nyangka sedang nyangka. Tuh. Ya, ini sholat, ambil wudhu, baru takbir saja sudah tenang. Takwa tuh bikin tenang. Walaupun solusi belum datang, tapi jiwanya tenang. Dengan tenang itu lebih teduh melihat persoalan. Ya, doa itu bagian dari takwa. Doa bagian dari takwa. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahli minal qaul. Quran surah 7 ayat 205. Kalau sedang punya masalah, doa. Doanya bukan di Facebook. Aminkan ya. Masuk ke kamar, doa, minta dirian. Itu bagian dari takwa. Imam Al-Bukhari, ibu kenal? Ayo bilang kenal, saya udahan nih. Itu matanya buta Bu, sejak kecil, buta permanen, gak bisa lihat. Ibunya berdoa, minta sama Allah. Ya, kalau dalam bahasa kita tuh kalau dalam bahasa kita itu setelah sholat berdoa saking lirihnya. Kalau dalam bahasa kita, ya Allah, Engkau yang titipkan dia padaku dalam rahimku dan aku yang melahirkan dengan izinmu, kan? Duhai pemilik segala tatapan yang tajam, mohon kembalikan penglihatan anakku. Saking lirihnya berdoa, tertidur dan dalam tidurnya bermimpi bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, anakmu akan kembali melihat lagi. Nah, lihat poinnya sebentar ya. Ini kisah nyata, nanti bisa dilihat dalam kitab Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Bari. Perhatikan baik-baik. Ada namanya tafaul. Apa itu tafaul? Tafaul itu memberi nama pada anak dengan tokoh para nabi atau orang-orang soleh untuk berharap mendapat percikan kesolehannya. Imam Al-Bukhari itu namanya bukan Bukhari, namanya Muhammad. Punya bapak namanya Ismail, punya kakek namanya Ibrahim, punya buyut namanya Al-Mughirah, punya eyang buyut namanya Al-Bardizbah. Tinggal di kecamatan Ju'fah, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, negaranya Uzbekistan sekarang. Karena dari Bukhara, bukan dari Arab, maka dia mengenalkan, saya dari Bukhara ya. Rumusnya bagaimana? Tambahkan al di depannya, ujungnya tambah i, menjadi Al-Bukhari. Syekh Yasin dari Padang, ana Yasin Al-Padangi.
Syekh Nawawi dari Banten, ana Nawawi al-Bantani. Ibu misalnya, Bu Sukaesih misal dari TSM, ya, ana Sukaesih al-TSMI. Al-Bandungi al-Jawa Barati misalnya. Tuh, gunakan itu. Nah, karena ada nama yang melekat pada Nabi Ibrahim, tafaul ke sana. Tafaul itu mengharap kebaikan, percikan kebaikannya. Ketika berdoa datang, apa yang terjadi? Dengan doa itulah penglihatan anaknya kembali lagi. Jadi takwa itu kalau benar-benar dilakukan, anugerahnya turun. Takwa itu kan membuat koneksi tersambung dengan Allah. Kalau koneksinya makin kuat, tidak ada sekat hubungan dengan Allah diberikan. Nah, untuk melatih itu, apa yang dikerjakan? Salat, doa, tadi, Quran, zikir, itu amalan takwa. Itu bisa dikumpulkan dengan satu amalan. Saat amalan ini dikerjakan, semua yang tadi ikut dan naik levelnya. Itulah siam. Kalau sudah muncul siam, apalagi Ramadan, ini semua amalan-amalan takwa berkumpul. Salat, jangankan yang fardu, semua nambah yang sunnah. Yang tidak ada sebelumnya jadi ada. Dan uniknya, jangankan yang fardu, yang sunnah pun dikejar-kejar. Sebelum puasa, sebelum Ramadan, jangankan yang sunnah tertinggal fardu, biasa saja. Saat Ramadan, jangankan yang fardu tertinggal sunnah, itu gelisah. Saya tanya ibu, sholat isya dengan sholat isya dengan tarawih, mana yang fardu? Isya, mana yang sunnah? Tapi ibu bisa pasang sajadah kapling di masjid, itu dari ba'da maghrib untuk tarawih. Betul tidak? Infak. Sebelum Ramadan ada orang minta di depan, belum tentu diberi. Saat Ramadan orangnya tidak ada, dicari-cari. Ibu akan punya anggaran tuh. Du'afa di sini berapa ya? Yatimnya di mana ya? Ramadan dicari-cari. Bahkan kalau bisa zakatnya keluarkan saat Ramadan. Dahsyatnya puasa. Ngaji Quran sebelum Ramadan, maaf 11 bulan belum tentu khatam. Saat Ramadan bisa ngaji ba'da subuh, ba'da maghrib, kejar berapa kali khatam, itu Ramadan. Tapi pertanyaan besarnya, apakah semua yang menunaikan puasa itu mendapatkan keutamaan takwa ini? Belum tentu. Kecuali orang-orang yang benar menunaikan program puasanya sesuai dengan kurikulum yang pernah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagian pertama yang kita bahas, apa keutamaan puasa? Pertama, bisa meningkatkan takwa. Apa keuntungan meningkatkan takwa itu? Itu lihat, sudah saya tuliskan. Diberikan kemudahan hidup, kemudahan rezeki, kemudahan pengetahuan, dan pengantar pada kebahagiaan dan kesuksesan. 2, doanya mudah dijawab. Orang kalau puasa, itu kalau doanya benar, 2 kali lebih cepat dijawab dibandingkan dengan orang yang tidak puasa. Dalilnya di mana? Di ayat 186-nya. Ini 183, 186 itu ada rincian tentang doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a. Belum selesai ayatnya. Falyastajibuli. Kalau doamu pengen cepat dijawab, respon juga dengan cepat seruanku. Diminta puasa, jangan sekedar puasa. Tunaikan puasa sesuai ketentuan Allah. Saat berdoa, seketika cepat dikabulkan. Makanya aneh kalau orang puasa berdoa, misalnya maaf ya, tidak terkabul, itu aneh. Aneh. Karena nanti ada hadis yang menerangkan lebih kuat lagi. Ya, nanti saat buka, Bu, itu di mana waktu di antara yang mustajab itu saat buka. Nanti saya terangkan saat masuk bagiannya. Itu ketika orang meminta, nyaris tanpa sekat, seketika dijawab. Dan jawabannya ada 3. 1, 2, 3, nanti kita bahas bagian 2. Ya. Ini pelan-pelan dulu. Jadi keutamaan pertama sudah, kedua doanya cepat dijawab, yang ketiga menjadikan kehidupan kita lebih banyak bersyukur.
walitukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Orang-orang yang sukses puasanya selesai sampai Idul Fitri, banyak takbiran, pola hidupnya itu akan lebih banyak bersyukur. Dapat tambahan harta, syukur. Belum dapat, bersyukur. Ada ujian, bersabar, tapi diiringi dengan syukur. Jadi semua kehidupannya nikmat. Kenapa? Karena tidak pernah melihat kekurangan, selalu kelebihan pada hidupnya. Jelas? Nah, ini diantara keutamaan Ramadan. Yang terakhir, Ramadan dapat menggugurkan seluruh dosa yang pernah dikerjakan selama hidup. Ini yang mahal. Saya ulangi ya. Ramadan dapat menggugurkan seluruh dosa yang pernah dikerjakan selama hidup. Catatan ulama hadis, nanti ada hadis yang saya sebutkan. Catatan ulama hadis, ingat, yang gugur dosa, bukan utang. Ya? Jadi nanti dapat menurunkan ampunan yang menggugurkan dosa, bukan utang. Dalilnya tadi Al-Bukhari Kitabul Iman nomor hadis 37. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 37 Kitabul Iman. Topik nomor kedua, nomor hadis 37. Sekarang fokus baik-baik, saya bacakan hadisnya ya. Man qama Ramadana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa man shama Ramadana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Pelan-pelan ya Bu. Siapapun laki-laki perempuan yang menunaikan sholat di malam Ramadan, tarawih bahasa kitanya, tarawih, ditunaikan karena imannya. Tarawihnya pakai iman, bukan karena di masjid itu imamnya bagus atau bacaannya pendek, cepat. Tapi dia kerjakan karena Allah, wahtisaban, dan dia tahu keutamaan tarawih itu. Menggugurkan dosa, menjawab doa-doa, dia ingin dekat dengan Allah, ingin koreksi diri. Seketika saat dia mulai bertakbir dengan keikhlasan itu, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Semua dosa-dosa yang pernah dikerjakan selama hidupnya digugurkan oleh Allah. Baru tarawih, Bu. Contoh ya, ini contoh nih, simulasi. Misal besok puasa, kan malamnya tarawih dulu kan? Saat malam tarawih, baru ikut tarawih, belum puasa besoknya. Ramadan itu kan satu paket, ada siang ada malam. Malamnya tarawih, baru takbir. Dengan niat iman dan ihtisab tadi, karena Allah, karena ingin dapat keutamaan Ramadan. Begitu Allahu Akbar, nih. Baru Allahu Akbar kabira, baru Allahumma ba'id, atau langsung Fatihah, tiba-tiba meninggal misalnya. Itu meninggal dalam keadaan bersih, gugur semua dosa yang pernah dikerjakan seumur hidup. Hadisnya ini. Dan itu tidak ada, Bu, selain Ramadan. Nah, kalau Ibu pengen ngegambarkan keutamaannya, ginilah. Sampai hari ini kita duduk di sini, berapa dosa yang telah dikumpulkan? Banyak? Kira-kira kalau ada amal soleh dengan amal salah sampai pagi ini, banyak mana Ibu? Banyak salahnya, banyak solehnya? Salah. Siapa yang mau ke surga? Angkat tangan. Siapa yang mau surga Firdaus? Siapa yang banyak salahnya? Nih Bu, ini info aja ya, sekedar informasi. Bu tahu Nabi Adam kan? Orang tua kita. Nabi Adam itu tinggal di surga, salahnya satu, keluar. Ibu salah banyak, pengen masuk. Bu tahu Siti Hawa kan? Ya Sayyidah Hawa kan? Salahnya kan satu, keluar dari surga.
Tadi saya tanya, ibu salahnya banyak gak? Banyak, pengen masuk. Kira-kira gimana? Cuma kita itu bersyukur punya Tuhan namanya Allah, punya sifat Rahman dan itu yang gak dipunyai oleh siapapun, karena hanya milik prerogatif Tuhan yang hak. Kita bersyukur punya Tuhan Allah itu. Taubat gak usah bayar. Coba cari ketentuan, satu ayat di Quran. Kalau pengen kamu tobat, dosa mata 1 juta, dosa telinga 2 juta. Gak ada. Asal niat pengen jadi orang benar, taba wa aslaha, menyesali perbuatan salahnya, berjanji tidak mengulangi, berusaha berubah jadi lebih baik, tidak suka pada keburukan yang telah dia kerjakan sebelumnya. Turun ampunan Allah, gugur keburukan sebelumnya. Ramadan spesial. Ada orang dalam hadis itu ilustrasinya begini. Dia merasa banyak salah tapi dia pengen berubah. Saking pengen berubahnya, dia menjemput anugerah Allah. Ini Ramadan bulan perubahan. Malam-malam dia sudah siap-siap. Kenakan pakaian terbaiknya. Dia tunaikan sholat dengan baik. Dia kejar keutamaannya. Begitu takbir, Allahu Akbar, baru dekat, baru iftitah, tiba-tiba ajal menjemputnya datang. Misal ajal, belum puasa besoknya, baru dapat Ramadan malamnya, baru takbir, itu seketika diberikan ampunan Allah. Mau begitu ibu? Nanti malam pertama puasa ya, kan sekarang belum masuk. Itu pun kalau tiba ajalnya, kalau belum kan masih berjuang. Ya. Tapi saya tuh suka ini bu, suka belajar merenung. Karena kalau sudah masuk Rajab, Sya'ban, itu seringkali ada orang-orang baik, soleh, solihah pulang. Sesuai ajal ya bu ya, sesuai ajal. Tapi kalau saya suka merenung begini, barangkali orang ini sudah dinilai baik oleh Allah, amalnya banyak, sehingga tidak perlu Ramadan lagi. Amalnya sudah cukup untuk membuat dia tinggi di hadapan Allah. Pulang sesuai ajal. Kita mungkin masih dipandang kurang, masih butuh Ramadan. Jadi berdoa, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan ke Ramadan, sampaikan ke Ramadan. Dulu ada bu di daerah Pasar Rebo agak ke atas tuh. Udah sepuh bu, laki-laki tapi solih. Jagain musola, rajin puasa. Hari Kamis saya masih ingat betul itu. Karena saya bertemu orangnya pernah. Ibu kebayang nggak bu? Ada orang Qatar datang ke situ mengatakan saya pengen renov musola ini, tapi yang rawat harus bapak. Dari Qatar bu. Kalau dari Kiara Condong datang, itu kita pahami lah. Ya. Ini dari Qatar, kenal juga tidak. Siapa yang menggerakkan sampai ke situ? Saya pengen renov musola ini, tapi yang harus rawat bapak. Sepakat, direnov, kemudian setelah itu jadi, intinya dirawat. Bapak itu yang ngepel, hamparin sejadahnya, karpetnya, yang buka beliau, yang azan beliau, jaga-jaga betul, ngimamin. Itu hari Kamis bu, sebelum Ramadan tiba sedang puasa. Ba'da asar, nunggu buka. Sandaran di karpet, tiduran merem-melek. Hari Kamis, hari baik, sedang puasa di tempat terbaik. Setelah menunaikan sholat, dalam rangka menunggu buka, cuman tiduran, merem-melek, tiba-tiba ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, pulang. Meninggal dalam keadaan di musola yang dirawatnya, di hari yang baik, sedang puasa, dan meninggalnya hanya tiduran saja, merem-melek. Di belakang hati-hati yang merem-melek tuh. Karena temannya Kamis ini Senin. Saya amati tuh sudah ada yang merem-melek. Dah, balik sini. Jelas insya Allah bagian pertama, kita punya Tuhan yang Rahman dan Jadi jangan semua diukur dengan uang, dengan harta, tidak. Ada tempatnya, mau zakat silahkan, taubat tidak. Maka dari itu ini keutamaan Ramadan, gak dapat lagi bu. Dan kalau sudah diterima taubatnya, berubah perilakunya. Ya,
Bukan tampilan mengada-ngada, betul-betul berubah. Jadi orang lebih lembut, menyenangkan, ya, tenang. Kemana saja orang tuh kangen gitu. Kangen iman. Ada iman dalam dirinya. Ya. Coba ibu deh jadi istri yang dikangeni sama suami, yang dirindukan oleh anak-anak. Caranya gampang, dekati Allah. Dah kalau sudah dekati Allah, selesai. Puncak semua ibadah mendekat kepada Allah adanya pada saat apa? Tapi itu hanya bisa diraih kalau dikerjakan puasanya dengan benar. Sekarang sesi keduanya, bagaimana mengikuti kurikulum Ramadan dari Al-Quran dan hadis itu terkhusus bagi perempuan. Ini yang coba kita keluarkan beberapa amalan-amalannya. Yuk masuk bagian kedua. Kenapa saya bahas yang pertama ini? Supaya ada motivasi dulu Bu. Ibu tuliskan di catatan ibu. Ingin disayang Allah, puasa yang benar. Ingin masalah hilang di rumah, puasa yang benar. Ingin ilmu bertambah, puasa yang benar. Ingin dosa diampuni, sekian. Dari situ turunkan kurikulum. Baik, amalan pertama. Amalan pertama adalah amalan yang berlaku saat Ramadan setara sama antara laki-laki dan perempuan. Bismillah. Saya ingatkan ya pada ibu semua, bagian kedua ini 1 dan 2 harus fokus karena materi ini cukup penting. Ya, saking pentingnya dihapus aja susah tuh, ya, harus agak perjuangan. Ya. Saya akan berusaha maksimal insya Allah ya. Datang sendiri, merangkan sendiri, menulis sendiri, menghapus sendiri. Alhamdulillah. Dah nggak usah komen. Nih, amal yang setara antara muslim dan muslimah. Untuk pengetahuan, kalau ada katanya, bahasa Arabnya namanya mudzakkar, saya muslim, mukmin, sepanjang tidak ada kekhususan, itu biasanya maknanya berlaku umum, baik laki-laki atau perempuan. Tapi kalau ingin dibedakan, tinggal tambah di ujungnya. Kalau sudah ada berarti khusus untuk perempuan. Misal, kalau saya katakan muslim untuk perempuannya, nah kalau ada kata muslimah berarti khusus untuk perempuan saja. Jelas? Mukmin perempuannya mukminah, muhsin muhsinah. Gampang kan? Shaim, itu dapatnya. 1 salat. Apa? Baik laki-laki atau perempuan. Dah. Saya belum bicara pengecualian ya, nanti hukum ketiga yang pengecualian. Salat-salat yang diutamakan saat Ramadan selain salat fardu. Kalau salat fardu tidak ada diskusi, baik Ramadan atau bukan Ramadan, mengikat untuk dilakukan. Dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan berdosa, baik Ramadan ataupun bukan Ramadan. Baik. Salat-salat selain salat fardu yang diutamakan, sunnah yang diutamakan. 1, salat tarawih. Tarawih. Saya tuliskan Arabnya, tarawih. Apa artinya tarawih? Udah. Kayak suara lebah. Dah, pelan-pelan. Tarawih itu jamak dari kata tarwihah. Ya, jamak dari kata apa? Tarwihatun, tarwihah. Apa artinya tarwihah? Tarwihah itu artinya keadaan yang santai, ringan, sehingga menenangkan kepada jiwa. Dari kata ruh, segala yang memberikan ketenangan kepada jiwa itu disebut tarwihah namanya.
Jamaknya tarawih. Kenapa sholatnya disebut dengan tarawih? Perhatikan baik-baik. Untuk memberikan pedoman kepada kita, kalau menunaikan sholat ini kerjakan yang tenang, yang nyaman, sehingga roh kita, jiwa kita merasa nyaman dengan sholat itu, sampai merasa tenang. Makanya kata para ulama, kalau sudah 2 rakaat duduk sebentar, doa dulu, doa yang membuat jiwanya tenang. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa. Nah, itu bukan sekedar diucapkan, tajamkan sampai ke hati. Sebutkan ia dengan lisanmu sampai ia menembus pada jiwamu. Rasakan salahnya, dosanya, sampai merasa bahwa ampunan Allah itu tiba. Setelah itu tenang. Saat tenang bangkit lagi, tunaikan dengan tenang pelan-pelan. Ya. Nah, dari kata ini memberi petunjuk pada kita. Kalau tarawih tunaikan dengan tenang, jangan buru-buru. Amin. Kan? Apakah tuntunan yang cepat dalam tarawih ada? Ada. Tapi cepatnya itu tidak menghilangkan ketenangan hati. Apalagi kuat-kuatan. Dulu kan ada tuh kalau tarawih beberapa daerah tuh, gitu kan. Saya masa kecil masih mengalami itu tuh. Dulu di daerah. Untuk belajar. Kerjakan yang tenang. Boleh nggak cepat? Boleh. Ada ketentuannya? Ada. Misal di bacaan, bacaannya standar hadar. Hadar itu menjadikan harakat-harakat yang umum. Biasanya yang mad jaiz munfasil itu ke dalam 2 harakat saja. 1 detik. Ya, misal kan ada pilihan, misalnya mad arid disukun itu bisa 2, bisa 4, bisa 6. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan sini ya. Perhatikan ya. Saya tes ini karena penting, mau saya tulis. Ibu, Bu di belakang, kelihatan Bu saya tulis ini? Enggak ya? Karena belum saya tulis. Nah. Kang, saya tulis dulu nih. Kelihatan? Ya. Apa ini? Garis. Anggap ini harokat. Ya. Kalau begini, lihat Bu. Ini huruf misalnya. Huruf apa? Fa ya. Fa. Pelan-pelan. Saya kasih harokat di atas. Fa. Harokatnya berapa? 1 kan? 1 ya. Lihat baik-baik, pelan-pelan. Saya tambahkan 1 harokat lagi. Jadi berapa? 2. Fa tambah fa. Jadi karena ada 2, agak panjang sedikit. Fa. Jelas? Biasanya begini. Biasanya untuk memudahkan, karena ini 1 tambah 1, 1 harokat, 1 harokat. Untuk memudahkan ganti begini. Gini. Atau kasih alif begini, fa. Jelas? Ada istilah panjangnya 2 harokat, maksudnya 1 harokat, 1 harokat. Yang tadinya jadi pendek, fa, jadikan 2 kali fa-nya, fa, fa, jadi fa. Jelas? 4 harokat, tambah ini, fa. Jelas? Paling gampangnya begini, paling gampangnya. Kalau ini setengah detik, fa. Ini tambah setengah, jadi berapa detik? 1 detik. Fa. 4 harokat, 2 detik. Fa. Jelas? Fa. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas? 1 detik. 4 harokat, 2 detik. Bismillahirrahmanirrahim. 6 harokat, 3 detik. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jelas? 6 harakat, 3 detik. Dulu menggunakan harakat saya tulis supaya ibu paham. Kalau mau gampang gunakan detik. Setiap 2 harakat 1 Jelas? Kalau mau paling panjang silahkan gunakan yang perpanjang, tiwal, 6 harakat.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Untuk sendiri. Jamaah kadang waktunya terbatas. Boleh pakai yang standar 4 harakat 2 detik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Karena banyak rakaatnya, ada yang 10 rakaat, ada yang 20 rakaat, boleh nggak dicepatkan? Boleh, pendekkan 2 harakat 1 detik. Kalau mau disambung boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Boleh. Jadi masih standar, itu hitungan cepatnya begitu. Men. Nah, itu melanggar aturan. Paham? Nah, jadi cepat pun boleh, tapi syaratnya apa? Tetap memberikan ketenangan kepada jiwa. Paham sampai sini? Tapi awas, hati-hati, mesti lihat jamaah juga. Makanya Nabi mengingatkan imam lihat ke belakang. Ini bukan formalitas. Dan tidak harus pakai bahasa Arab. Istau. Jamaah jawab di belakang, udah tahu. Boleh pakai bahasa Indonesia, boleh. Bu, Pak, tolong rapatkan saf, tenangkan hatinya sebelum sholat. Rasakan mungkin ini sholat terakhir yang kita tunaikan. Istau sallu salatan muwaddi'a rahimana rahimakumullah. Senangkan hati. Rasakan kita akan menghadap Allah dan mungkin ini akhir menghadap kita kepada Allah. Itu bahasa Indonesianya begitu. Lalu lihat yang sholat siapa? Oh, ini Ibu Santi masih kuat 1 juz. Tapi di belakang Cik Enoh kayaknya cuma bisa 2 baris. Nah, dipetakan. Oh, ini wajah-wajahnya hampir 70% semua wajah ikhlas. Baca surat Al-Ikhlas. Lihat. Ya, imam jangan karena baru pulang dari Timur Tengah langsung Al-Baqarah. Tapi ada masjid-masjid tertentu yang memang kualifikasinya semalam 1 juz. Boleh-boleh saja. Ibu lihat kira-kira kemampuannya ada di mana. Jelas? Saya pernah waktu ke Garut pertama kali di Dawa Arkom tahun 97. Itu saya masih ingat. Imamnya kakak kelas saya, langsung tingkat tertinggi kelas 6. Mau ujian Quran, itu baca madnya yang tertinggi 6 harokat dari Al-Fatihah. Jadi begitu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin semua. Yasin. Waduh, saya bilang celaka saya. Malam pertama di pesantren dapat Yasin kan. Tapi saya yakin Allah Maha Rahman Rahim kan. Itu begitu Yasin, Allahu Akbar ini. Nah, ada aliran begitu juga ada ya. Ada aneh-aneh kadang-kadang. Sudah. Jadi yang pertama, upayakan sepanjang suci keadaannya baik, tidak meninggalkan walaupun hukumnya sunnah, tapi sangat ditekankan karena itu paket puasa. Dalilnya mana? Tsumma atimmus siyama ilal lail. Sempurnakan puasa itu dengan menunaikan ibadah sampai malamnya. Ada yang mengartikan di situ tarawih, ada yang mengartikan muqaddimatul lail, selesai puasanya sampai maghrib. Jelas? Puasa selesai maghrib, persiapan ba'da isya malamnya apa? Berapa rakaat, Bu? Berapa lagi? Yang 11 berapa? Yang 23 berapa? Boleh kurang enggak? Tahu dari mana? Dalilnya dulu, catat dalilnya. Hadis riwayat Muslim. Kita pakai dalil, agama enggak bisa tebak-tebakan. Nomor hadisnya berapa? 749. Rawinya siapa?
Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bunyinya bagaimana hadisnya? Qala sallallahu alaihi wasallam, salatul laili, salat malam itu. Yang dimaksud salat malam di sini bisa juga diterapkan dalam kesempatan karena dikerjakannya jadi lail itu malam. Waktunya tolong lihat dari ba'da isya sampai menjelang subuh terbentang. Upayakan tarik batas 20 menit sebelum subuh. Karena 20 menit sebelum subuh itu namanya berubah dari lail menjadi sahar. Dari lail menjadi apa? Sahar. Sahar, aktivitas yang dilakukan di waktu sahar namanya sahur. Jelas? Jadi dari ba'da isya, sekarang misalnya isya 19.27 misal di Bekasi ya. Di Bandung mungkin agak lebih maju sedikit. Misal 19.25 selesai isya jam 8 malam sampai jam 4:04 itu masih lail. Setelah itu sahar. Ya, lail artinya malam. Terbentang waktunya silahkan. Artinya apa? Ibu mau ngerjakan ba'da isya langsung? Boleh. Mau tengah malam? Boleh. Mau ikut berjamaah? Boleh. Mau sendirian? Boleh. Yang penting upayakan tidak tertinggal menunaikan tarawih sepanjang keadaan suci. Jadi lail malam, jamaknya layali. Nanti di kesempatan lain kita temukan kata layali. Ya, untuk informasi ini, lail, layali, lili, lela, leli itu artinya malam. Ibu leli, ibu malam-malam. Salatul laili, salat malam itu, tarawih itu kalau dalam konteks Ramadan, masna. Kerjakan dulu 2 rakaat. Selesai 2 rakaat, ingin tambah, kerjakan lagi 2 rakaat. Wa idza khasyya ahadakumul fajra falyutir rak'atan wahidah. Kalau engkau khawatir menduga fajar akan segera tiba, sedangkan engkau belum sahur, belum siap-siap untuk puasanya, maka segera tutup salatmu itu dengan menunaikan salat witir 1 rakaat. Pertanyaan saya, Nabi membatasi tidak tarawihnya berapa rakaat? Tidak. Silahkan. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Tiba-tiba, aduh akan segera fajar nih. Segera tutup witir 1 rakaat. Makanya ada salatnya yang sampai 30 rakaat, 36 rakaat, 20 rakaat. Ada yang 10 rakaat dan sebagainya, tutup witir 1. Tapi semua sepakat, berapapun jumlah rakaatnya, nikmati salatnya, perbanyak bacaan Al-Qur'annya. Karena setiap huruf yang dibacakan saat Ramadan itu berkali-kali lipat dibanding hari biasa. Minimal 10 kali lipat lagi. Ini saya baca misalnya Bu ya. Nun. Berapa huruf? Sekarang saya baca 10. Ramadan baca Nun. Itu bisa dikali 10 lagi. 10 kali 10? 100 kali lipat. Berapa dosanya? Makanya Ramadan itu paling gampang. Ibu baca Quran berkali-kali lipat. Dosa 9, baca ayat 1, nutup tuh. Ya Allah, dihitung-hitung sampai sore ini dosa saya 9 di mata saya nih. Nun, masih untung 1. Yang hitung-hitungan begitu. Nah, semua sepakat. Yang tidak berbeda pendapat para ulama, semua sepakat perbanyak bacaan Qur'annya. Lalu sahabat ingin melihat Nabi. Lihat nanti di Al-Bukhari, nomor hadis 2010 sampai 2012. Sebagian datang ke Sayyidah Aisyah mengatakan begini, kurang lebih au kama qalu, kaifa kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Gimana sih salat malamnya Nabi itu? Kata Sayyidah Aisyah, la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan ditanya deh bagaimana bagus dan panjangnya. Cara singkatnya demikian. Yusalli arba'an, thumma yusalli arba'an, thumma yusalli thalathan. Kalau di tempat saya, kadang salatnya 4, setelah itu 4, setelah itu 3. Tapi jangan tanya panjang dan bagusnya. Kalau di tempat Sayyidah Maimunah, lihat di Abu Daud,
nomor hadis 1367. Kata Ibnu Abbas, saya sholat di samping Nabi. Nabi buka dengan 2 pemanasan dulu. Setelah itu 2 yang utama. Setelah itu 2 lagi, 2 lagi, 2 lagi, 2 lagi. Lalu tutup dengan witir 1. Di sini 2, 2, 2, 2, 2. Sana 4, 4. Penasaran sahabat, beberapa sholat di belakang Nabi malamnya. Ternyata Nabi itu 1 rakaatnya 100 ayat. Tapi malam itu ketika diikuti di belakang oleh beberapa sahabat, 100 ayat Al-Baqarah dikira oleh mereka akan ruku, ternyata nyambung sampai 286 ayat. Dikira akan ruku, ternyata nyambung Ali Imran. Dikira akan ruku, ternyata nyambung An-Nisa. Baru selesai 176 ayat Nabi ruku. 1 rakaatnya 5 juz 4 halaman. Yang penting ibu tahu, besoknya tidak ada lagi yang ikut itu. Tapi ulama sepakat, silakan bacakan yang ringan, tapi berusaha perbanyak ayatnya. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Kalau Nabi paling ringan 100 ayat, kita mungkin paling ringan bisa Wadduha, bisa Al-Insyirah. Makanya oleh para ulama dibedah, kalaupun tidak ada standar berapa banyak, mesti ada patokan yang paling ringan berapa. Sebab kalau enggak, nanti versinya masing-masing. Ada yang 2 udah-udahan. Rakaat pertama karena orangnya kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, witir kul huwallah. Kok singkat amat, Bu? Dah so Rasul oke gitu, mung 2 rakaat, yang penting dikerjakan. Kesininya enggak ada. Maka dilihat standar, oh ini 10 plus 1 witir. Kelihatannya banyak 11, tapi 11 ini berapa jumlah ayat yang dibacakan Nabi? Kalau kurang lebih setiap malam 1 juz, 1 juz, 1 juz, 30 malam berapa? 30 juz. Selesai Ramadan, selesai Al-Qur'an, 1 juz dibagi 10. 1 juz itu ada 10 lembar, 20 halaman. Berarti setiap rakaatnya 1 lembar, plus 1 lembar, plus 1 lembar, baru witir terakhir ditutup dengan misalnya Al-Ikhlas. Berarti semalam 1 juz. Ternyata metode ini kadang-kadang begitu mau masuk pada rakaat yang kedua, kaki udah naik dikit begini. Amin dah berubah, amin. Udah mulai daham. Tuh kan? Kuliah ahlal kitab macet, kuliah belakang kuliah al-kafirun. Pengalaman ya. Akhirnya apa? Ulama melihat kalau ada pengen ringan, udah bagi 2 aja. Yang tadinya ini 1 lembar, bagi 2 lagi. Ini 1 halaman, 1 halaman, setengah lembar, setengah lembar. Ini 1 bagi 2, ini 1 bagi 2, sampai 10 kali dikalikan 2. 10 kali 2 berapa? 20. Witirnya pun ini dipecah lagi jadi 3 supaya dibagi lagi suratnya, ayatnya jadi lebih pendek. Ini asalnya muncul 23. Jadi spiritnya apa? Semangatnya menambah rakaat itu bukan untuk mengurangi jumlah ayatnya. Tetap dijaga ayatnya sempurna, tapi lebih ringan berdirinya. Asalnya begitu. Ya anda kebayang nggak? Yang 11 rakaat hampir 1 jam. Ada yang 23, 7 menit. Atau dibalik, udah ngejar 11 misalnya, 15 menit ditunaikan. Makanya beda ke hatinya, lain. Jelas? Jadi jangan terjebak pada persoalan 11, 20 ini sekian, tidak. Yang paling penting kualitas tarawihnya menenangkan kepada jiwa. Sekarang sambungkan dengan hukum yang ketiga. Apa perbedaan laki-laki dan perempuan? Hukum pertama khusus untuk perempuan. Jika ada ketentuan yang mengikat perempuan berada di rumah, maka rumah lebih utama dibandingkan dengan masjid. Catat. Awas, ilmu harus tahu, sebab kalau nggak ada ilmu nanti perbandingannya salah. Misal, ada kewajiban merawat anak, anak masih kecil-kecil, kalau disertakan ke masjid berpotensi mengganggu kehusyuan, baik untuk pribadi atau orang lain.
Jangan paksakan ke masjid. Saf di rumah lebih utama dan nilainya sama dengan laki-laki yang ke masjid. Saya ulang ya. Perempuan yang memiliki kewajiban di rumah, menunaikan tarawih di rumah dengan niat menaati Allah dan Rasulnya, itu sama nilainya dengan laki-laki yang ke masjid. Ada perempuan Ansor di hadis Muslim, datang ke Nabi begini, ya Rasulullah, enak jadi laki-laki. Kamu kenapa? Kata Nabi itu, mau haji kapan aja boleh, mau safar, maksud kapan aja itu berangkat tanpa mahram, bukan hajinya di luar Dzulhijjah, bukan ya. Mau safar bebas, mau ke masjid nyaman. Lihat, kata Nabi, sampaikan pada teman-temanmu itu. Si perempuan ini bingung, kok Nabi tahu? Rupanya ibu ini rapat dulu dengan teman-temannya, ngobrol. Udah, kamu perwakilannya ke Nabi, kita tunggu sini gitu ya. Nah, tanyakan ini, sampaikan pada teman-temanmu apa yang dikerjakan para pria di luar rumahnya, sepanjang istri mengerjakan di dalam rumahnya, kama qala sallallahu alaihi wasallam, dan niatnya ikhlas karena Allah, maka pahala yang dikerjakan pria di luar rumahnya sama dengan perempuan yang dikerjakan di dalam rumahnya. Jadi kalau ada laki-laki ke masjid, ibu di rumah, dalam keadaan tidak ada fasilitas di masjid untuk ibu, atau ada kewajiban bagi perempuan di dalam rumah, itu nilai sholatnya sama dengan yang ke masjid. Ibu tidak harus paksakan. Jelas? Sedang memberi ASI bagi anak, jangan dipaksakan. Dah di rumah. Ada sesuatu yang mendesak, tugasnya perempuan di dalam rumah, kerjakan. Tidak harus maksa ke mas. 2, jika memang masjidnya memberikan 3 syarat untuk perempuan. 1, ada area khusus di masjid yang tidak bercampur ikhtilat dengan laki-laki. Misal begini, perempuan di atas pas sholat, laki-laki di bawah. Atau ada hijab, seperti Masjid Nabawi, Masjidil Haram ada hijab kan ya. Nah, hijab, kalau bisa hijab bukan sutrah ya, bukan satir. Tahu bedanya enggak? Satir dengan hijab. Kalau satir itu pembatas yang masih nampak, misal pakai gorden tapi masih kelihatan bayangan dan sebagainya, remang-remang. Kalau hijab itu full nutup, gak kelihatan yang di belakangnya, supaya gak bercampur. Jelas? Paham ya? 1 itu. Yang kedua, aman dari fitnah, baik di perjalanan sampai di area masjidnya. Jangan sampai ibu paksakan berangkat melewati tempat-tempat yang tidak memberikan rasa aman bagi pribadi sebagai perempuan, apalagi tidak ada mahram yang mendampingi misalnya. Dalam kondisi, maaf ya, bukan masjid umum yang dipahami semua bebas, semua nyaman, semua tenang di situ. Tapi tempat-tempat tertentu yang barangkali di jalannya ada sesuatu yang kita duga tidak biasa. 3, bisa diatasinya kewajiban yang berlaku di dalam rumah. 3 tadi ya, tidak ada kewajiban mengikat di rumah, aman dari fitnah dan gangguan di perjalanan, dan yang ketiga, adanya ruang dan fasilitas yang dikhususkan bagi perempuan. Di luar itu 3 ini tidak ada, salah satunya muncul dari 3 ini, maka berlaku di rumah. Dan sekali lagi, pahalanya sama dengan laki-laki yang ke masjid. Itu yang dimaksud hadis-hadis awal Nabi yang meminta perempuan sholat di rumah dan mengatakan sepanjang khusus, sepanjang ke dalam, makin ke kamar lagi, makin bagus pahalanya. Maksudnya apa? Karena waktu itu masjidnya belum ada area untuk perempuan. Setelah ada area untuk perempuan, viral subuh perempuan-perempuan pada ke masjid. Terus kata Sayyidah Aisyah, semakin tersingkap cahaya mulai remang-remang, maka penutup-penutup kami mulai ditutupkan dan kami bergegas untuk pulang ke rumah. Terjaga. Artinya apa? Mesti diupayakan ada sekat pembatas laki-laki dan perempuan. Nah, itu terkait dengan tarawih. Jadi kalau di rumah silahkan, ke masjid silahkan, yang penting kerjakan dengan tenang, dengan nyaman, dan hukumnya setara dengan keadaan yang sedang dirasakan. Ini sholat. Kasus pertama,
Hukum haid, nifas, dan mengandung serta menyusui. Haid, nifas setelah lahiran, sedang mengandung, 4 menyusui. Kita masuk ke kasus dulu ya, supaya pelan-pelan kita turunkan. Kalau amalan gampang, tinggal disebutkan 1, 2, 3. Ini kasus yang sering terjadi. Maaf, masih ada waktu? Sampai jam berapa kita? 12 ya. Boleh silakan. Ya. Silakan Ibu, saya jam 11 sudahan. Ibu mau jam 12 sampai malam silakan. 1. Sepakat ulama bahwa muslimah yang masih berada dalam keadaan haid maka tidak menunaikan sholat dan tidak menunaikan puasanya. Berlaku qadha untuknya pasca Ramadan, setelah Ramadan. Jadi bagi yang haid, muslimah yang haid tidak menunaikan puasa dan tidak menunaikan sholat, nanti puasanya diqadha setelah selesai Ramadan. 11 bulan. Pelan-pelan. Untuk qadha puasa terbentang selama 11 bulan. Bisa didahulukan, tapi sekiranya ada kewajiban lain yang sifatnya mengikat, yang memang harus dikerjakan sebagai prioritas, boleh qadha itu dilakukan ke akhir-akhir menjelang dekat Ramadan, misalnya Rajab ke Sya'ban. Itu terjadi pada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan demikian, aku masih punya kewajiban Ramadan, tapi karena kesibukanku membantu Nabi, maka aku baru kerjakan saat masuk Sya'ban. Maka dari itu, tolong dilihat ya, saudariku yang masih ada hutang puasa, jangan dahulukan yang sunnah, qadha dulu ya. Ramadannya qadha dulu, baru masuk ke dalam Ramadan dalam keadaan sudah siap menunaikan waktu yang baru. Jelas? Nanti bertahap satu-satu. Kasus masih dalam haid. Bagaimana kalau suci sebelum subuh di saat Ramadan? Misal, mohon maaf, 4.30 itu datang subuh, 4.15 suci, bersih. Pertanyaan saya, sudah mulai puasa belum? Sudah mulai puasa belum? Sudah mulai sholat belum? Kalau sudah suci, maka berlakulah kemudian kewajiban puasa. Di hari itu dia memulai, karena sucinya sebelum fajar tiba. Tapi pertanyaan intinya, mandi dulu atau sahur dulu? Yang sahur dulu angkat tangan. Yang mandi dulu. Nah, pelan-pelan, lihat sini. Memang ada hadis yang mengisyaratkan ketika suci itu tiba, masanya tiba, haidnya selesai, segera mandi untuk bersih-bersih. Tapi dalam kasus ini, jika sucinya, masa sucinya tiba, haidnya berhenti, masa sucinya tiba, singkat masuk ke dalam fajar, maka ulama memberikan pandangan hendaklah ia dahulukan sahur dahulu, berniat menunaikan puasanya, dan sah dilakukan walaupun dalam keadaan belum mandi suci. Jelas? Nanti setelah selesai, setelah niat, walaupun kemudian dia masuk kepada fajarnya, lalu dia mulai bersuci dan menunaikan sholat subuhnya. Jelas sampai sini? Ya, paham ya? Nah, ini tidak ada perbedaan pendapat ulama ya. Jadi kalau ibu beda sendiri. Sekali lagi, kalau sudah dipastikan suci, sudah suci nih, dan tahu kan sudah ada siklusnya sendiri, waktunya sendiri, dan datangnya suci itu berhenti haidnya menjelang kepada fajar, walaupun 5 menit, walaupun 10 menit, maka berlaku kepadanya kewajiban puasa. Nah, sekarang sedang puasa, tiba-tiba datang haidnya pas asar misalnya, menjelang buka.
Atau 5 menit sebelum buka? Sudah nggak usah. Udah. Ini kan anugerah. Ya. Saya tidak usah jelaskan tentang haid dan sebagainya, ibu sudah paham itu. Saya jelaskan hukum terkait puasa saja. Pertanyaan saya, tiba-tiba datang haid 5 menit sebelum buka. Puasanya lanjut atau buka saat itu? Ibu udah paham ya? Pertanyaannya, dikodok nggak yang hari itu? Pinter, udah. Udah nggak usah menyesal. Kenapa wajah menyesal ini? Sudah. Saya berikan kabar gembira. Perhatikan. Perempuan yang terbiasa beramal saleh, dia puasa, dia sholat, dia sebagainya dan seterusnya, tiba kemudian muncul masa haidnya. Seperti orang sakit yang sehatnya sering ibadah, tiba-tiba sakit berhenti ibadahnya. Seperti orang musafir yang tadinya mukim, rajin ibadah, tiba-tiba kosor. Itu saat tiba haidnya, tidak dikerjakan amalan rutinnya, Allah tetap perintahkan pada malaikat, catatkan pahalanya. Makanya rugi kalau ada perempuan dalam keadaan sedang suci tidak memperbanyak ibadah. Itu rugi, saking ruginya. Tuh, gelap tuh. Rasa tuh, dalam. Maaf ya. Perbanyak saat suci itu, baca Quran perbanyak, zikir perbanyak. Nanti kebiasaan Anda saat tiba masa haidnya itu, pahalanya tetap dituliskan. Sholatnya tidak diqadha, tapi pahalanya dituliskan. Puasa tetap diqadha, tapi kebiasaan yang berlangsung saat masa suci itu tetap dituliskan pahalanya dan dilipat gandakan pahalanya. Jelas? Maka walaupun zuhur itu datang masa haidnya, 5 menit sebelum buka datang masa haidnya, maka tetap berhenti puasanya. Memang ada pendapat yang mengatakan lanjutkan boleh-boleh saja untuk menjaga kehormatan, tapi tetap diganti dengan qadha di hari yang lain setelah Ramadan. Paham sampai sini? Pindah. Kasus dalam keadaan mengandung dan menyusui. Ibu dalam keadaan mengandung dan menyusui, memberikan ASI pelan-pelan. Boleh tidak berbuka? Boleh enggak tidak berpuasa? Boleh enggak berpuasa? Yang benar yang mana? Ulangi. Ada ibu sedang mengandung. Boleh enggak tidak berpuasa? Boleh enggak berpuasa? Yang benar yang mana? Dua-duanya? Puasa enggak? Puasa enggak? Ya, perinci dalilnya ya. Jika ibu yang sedang mengandung itu merasa aman dengan kandungannya, merasa aman dengan dirinya, merasa aman dengan bayinya, dan telah menemukan pola untuk puasanya, maka boleh dia menunaikan puasa, dan itu dianjurkan. Jelas? Silahkan diatur ya Bu. Kami waktu ada di antara anak kami yang dikandung oleh ibundanya, istri kami, itu saat Ramadan. Saya support itu untuk bisa berpuasa, jadi malamnya ngemil diperbanyak dan seterusnya, dan sampai buka. Tapi ketika dirasakan merasa sulit untuk dirinya atau merasa khawatir untuk bayi yang dikandungnya, boleh dia berbuka. Dan ketika dipandang berbahaya untuk dirinya, membahayakan untuk kandungannya, sepakat ulama wajib berbuka, gak boleh puasa. Bahkan kalau puasa, dosa hukumnya. Sama dengan kasus ada orang yang sakit yang secara medis itu tidak mungkin menunaikan puasa karena dengan berpuasa berkurang bagian pengobatannya dan berbahaya untuk dirinya. Itu sepakat ulama wajib berbuka, dosa kalau puasa, dan berlaku fidyah untuknya.
Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dalilnya Al-Baqarah ayat 184. Pertanyaannya, ini dasarnya. Kalau ia tidak berpuasa, berbuka untuk ibu hamil. Kalau ia memutuskan untuk tidak berpuasa, maka yang berlaku bagi dirinya, pertanyaan saya, qadha atau fidyah? Yang qadha angkat tangan. Yang fidyah angkat tangan. Yang wallahu a'lam angkat tangan. Lihat detailnya. Nih, ini pentingnya ngaji bersanad. Nggak bisa kita pahami sendiri simpulkan hukum. Ini penting. Jadi jangan dibenturkan ulama dengan Quran dengan hadis, tidak. Ulama itu kalau benar paham Quran, paham di sini ada 5 pendapat ulama. Ada berapa? 1. Ada yang merinci begini, ada yang merinci. Jika ia khawatir kepada dirinya saja, bukan pada bayinya yang dikandungnya. Jelas ya? Khawatir pada dirinya, bukan pada bayinya, maka berlaku untuknya qadha saja. Saya ulang ya. Berlaku untuknya apa? Qadha saja. Dalilnya wa antasumu khairul lakum. Puasa lebih bagus ditunaikan. Maksudnya apa? Nanti setelah lahiran ada waktu yang cukup panjang, cukup dia qadha. Ini satu pendapat pertama. Yang kedua, setelah lahiran itu kan ada masa memberikan ASI. Kadang-kadang berat lagi karena harus menyusui, ketemu Ramadan lagi. Jelas ya? Baik, maka pendapat kedua mengatakan cukup fidyah saja. Was. 1 qadha saja, yang kedua fidyah saja. 3. Saya sampaikan di 3 aja, yang paling utama ini. Yang 2-nya pendapat yang terlemah, jadi lemah itu nggak perlu saya sampaikan. Yang lemah ini ada yang mengatakan nggak perlu qadha, nggak perlu fidyah. Ya, jadi itu tidak perlu ditampilkan. Yang ketiga, ini menarik nih. Kalau khawatirnya kepada bayinya, bukan pada dirinya. Biasanya di kasus menyusui, memberikan ASI. Sebenarnya sanggup saya puasa, cuman takut kualitas ASInya kurang. Sehingga saya khawatir pada bayinya. Maka yang seperti ini dihukumi melakukan qadha dan fidyah sekaligus. Jelas? Qadhanya untuk dirinya sebetulnya mampu. Fidyahnya untuk toleransi memberikan ASI kepada anaknya. Jelas? Halo, paham? Dah, sampai sini dulu. Tapi di sini ulama memberikan kelonggaran. Dari 3 pendapat ini kan kehati-hatian, dari pendalilan, pemahaman terhadap dalil. Pada prakteknya diberikan kemudahan yang memberikan kenyamanan kepada ibu yang mengalaminya tanpa meringan-ringankan. Misal, aduh bagi saya kalau qadha sama fidyah agak berat. Qadha saya bisa lakukan karena fidyah saya tidak punya terlalu banyak pembekalan. Qadha pilih. Jelas? Saya qadha rasanya agak berat nih. Karena setelah selesai menyusui, pengalaman kemarin agak berat juga, ditambah lagi repot lagi, ketemu Ramadan lagi. Pengalaman 2 kali kemarin setelah Ramadan mengandung lagi gitu ya. Ada lagi yang demikian. Nah, apa yang terjadi? Fidyah. Jelas? Agama gampang tidak? Apa dalilnya? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Paham? Tapi tidak boleh diringan-ringankan. Mampu untuk qadha, pilih fidyah saja misalnya. Walaupun dalam syariatnya ada, tapi kata Al-Quran, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berusaha menunaikan puasa itu lebih bagus kalau ada kemampuan di dalamnya, jika kita menyadari keistimewaan itu. Ibu bisa paham?
1 qadha saja tanpa fidyah, 2 fidyah saja tanpa, 3 qadha dan baik, dengan detil kasus yang tadi telah saya sampaikan. Jadi Islam itu sedetil itu, Bu. Jadi kalau ibu misalnya mengandung atau sedang memberikan ASI, ditanya dulu, nggak puasanya kenapa? Karena nggak kuat pribadinya atau karena khawatir anaknya? Kalau begini hukumnya begini, kalau begitu hukumnya seperti itu. Paham? Berikutnya, kalau saya pilih fidyah, berapa yang dikeluarkan? Kalau saya pilih fidyah, berapa yang dikeluarkan? Nah, sebentar supaya tidak tebak-tebakan, turunkan. Al-Baqarah ayat 184. Ayyamam ma'dudat. Faman kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Ini hukum qadha. Teruskan. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang-orang yang yutiqu, ataqo itu asalnya ini, Bu. Lihat sini, ada kerah baju kecilan. Kayak mencekik gitu, sini. Dipakai cekik, pengap. Ini namanya tokoh. Ada orang kalau mau dipaksakan puasa kayak kecekik, berat, sulit. Makanya ada orang yang dihukumi secara medis, ini nggak mungkin puasa. Kalau puasa berbahaya untuk dirinya. Maka orang seperti ini hukumnya langsung fidyah. Sama tadi, makanya kenapa ada hukum kedua bagi yang mengandung atau melahirkan dengan fidyah saja, karena ada kondisi-kondisi pasca melahirkan atau dalam kondisi memberikan ASI itu ingin sempurna 2 tahun, berat bagi dirinya kalau puasa seperti tercekik. Jelas? Maka diberikan hukum fidyah, memberikan makan ta'amun. Dua pengertian. 1, ta'am itu bisa berarti makan jadi, terhidang. Mau nasi kotak, nasi bungkus, nasi apa, pokoknya terhidang jadi. 2, ada yang dipahami ta'amun itu juga bisa bahan makanan untuk bisa yang disantap. Jadi kalaupun mau ngasih bahan, ada berasnya, ada ikannya, ada minyaknya dan sebagainya. Atau makanan jadi. Walaupun yang pertama itu banyak diperkuat. Tapi kadang-kadang kalau repot boleh diberikan bahannya. Karena kalau di luar kan di Timur Tengah pakai kurma nggak dimasak lagi. Selesai kan? Baik. Balik ke sini. Coba baca. Kita bacanya dari riwayat Hafiz an Asim. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Di riwayat lain itu bisa dibaca ta'amu masakin. Masakin jamak dari miskin. Miskin 1 orang, masakin banyak. 1 banyak. Pelan-pelan. Pemaknaan pertama, sehari tidak puasa, keluarkan fidyahnya di hari itu. Pelan-pelan. Kalau punya kemampuan lebih, jangan batasi 1 orang, boleh silahkan sesuai kemampuan kita. Ada yang mengukur begini, ukuran makanannya bagaimana Ustadz? Kata para ulama, ukuran standar yang kita makan. Sehari makan berapa kali? 3 kali. Dalam 3 kali itu standarnya berapa? Misal, saya dalam sehari 50.000, standarnya begini, begini, begini. Maka dalam sehari itu keluarkan yang standar makan kita. Jelas? Kalau punya kelebihan seperti Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, setelah sepuh, beliau memberikan makanan pada 80 orang setiap kali buka. Karena punya kemampuan lebih. Jadi jangan batasi, misalnya satu makanan pun keluarkan menunya standar kita makan yang wajar. Ada saya menurut dokter walaupun saya termasuk orang yang dikatakan punya, tapi makan saya terbatas Ustaz. Cuman pakai tumis kangkung sama tempe. Karena banyak pantangan.
Nah, bukan itu yang dilihatnya. Sewajarnya di keluarga secara umum, menu yang dikeluarkan apa? Itu yang dikeluar. Jelas sampai sini? Baik. Kalau punya kemampuan lebih, boleh 2 orang? Boleh untuk 3 orang? Boleh. Boleh untuk sekampung? Kalau punya kemampuan. Baik. Hukum ketiga, fidyah. Apakah per hari atau dipaketkan, dirapel langsung untuk 30 hari? Misal, ini anggaran fidyah saya 3 juta untuk 30 hari. Atau yang kedua, ini setiap hari tak puasa, kasihkan. Setiap hari tak puasa, kasihkan. Pilih mana? Yang satu atau yang kedua? Baik. Yang paling bagus dilakukan, upayakan setiap hari yang tidak puasa, hari itulah dikeluarkan. Supaya terasa ibadah fidyahnya. Beda dengan ibu begini, kasih untuk 30 hari, itu nggak ada rasa lagi hari berikutnya. Tapi ketika Anda keluar kasihkan, orang itu mengatakan terima kasih Bu, mudah-mudahan makanannya berkah. Ibu titip ke masjid Bu, masya Allah bukaannya. Di sini ada santri sekalian mengaji Quran. Mudah-mudahan pahalanya ibu dapat di situ ya. Itu rasanya lain. Jelas? Ya. Fidyah sudah selesai, masalah haid sudah selesai, masalah ASI sudah selesai, kemudian mengandung juga sudah selesai. Terakhir, hukum nifas sama ya, masih keluar darah nifasnya, masih berlaku tidak berpuasa, dan nanti kemudian dilakukan qadha setelahnya, atau tadi konsep fidyah dan turunan-turunannya. 3. Amalan apa saja yang masih boleh dikerjakan untuk perempuan yang tidak berpuasa karena alasan-alasan tadi? Apa yang boleh, apa yang tidak boleh? Kita mulai dengan yang tidak boleh dulu. 1. Selain puasa ya, sholat. 2. Menyengaja untuk baca Al-Quran, tilawah. Kecuali, catatan, bagi yang sedang dalam program mengajar atau murajaah hafalan supaya tidak hilang, itu pun dengan catatan. Di mazhab Malikiyah itu, kalaupun mengajar ada ayatnya diposisikan kayak dibaca terpatah-patah, ya, tidak lurus. Bismillahirrahmanirrahim, misal, ya, ada catatan demikian. Untuk yang murajaah, mengulang-ulang hafalan supaya khawatir tidak kehilangan hafalannya, baik di dalam Ramadan ataupun di luar Ramadan, itu diperkenankan. Walaupun ada beberapa catatan. Ada yang pertama, tidak mengeluarkan suara secara jahar langsung, tapi suara pelan yang terdengar oleh dirinya saja. Jelas? Halo? Karena saat haid dilarang baca, ya. Boleh membaca dalam kondisi yang tadi saya sebutkan, untuk menjaga hafalan atau mengajarkan. Kalau dalam konteks menjaga hafalan mengulang-ulang, tidak disuarakan, kecuali suara tipis yang terdengar oleh dirinya saja. Jelas? Perhatikan kehati-hatian ulama di sini. Ketika dibacakan terdengar, hukumnya qiraah. Tapi kalau dibacakan untuk dirinya sendiri, hukumnya kalamun nafsi, kata yang terdengar bagi dirinya. Jadi tetap ya, kan nggak pakai mic nggak kedengeran sama ibu ya. Kalau nggak pakai mic nggak kedengeran kan? Itu boleh. Jelas? Atau yang mengajar di TPQ, di sekolah-sekolah tertentu dan sebagainya, itu masih boleh dilakukan sepanjang untuk kegiatan mengajar. Yang sepakat tidak menyentuh mushaf. Kalaupun dalam keadaan terpaksa, menggunakan wasilah, misal sarung tangan tertentu. Jelas? Atau misalnya mau ngambil pakai tisu dan sebagainya. Dalilnya yang di Waqiah itu, la yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah menyentuh Al-Quran yang suci itu kecuali yang disucikan.